Betapa jahatnya iblis ingin menghapuskan semata sejarah dengan menghilangkan itu. Luar biasa. Kita ingat bagaimana suara Happy dipakai untuk bisa menemukan alamat di Semarang ya, di mana? Ya Semarang itu luar biasa. Karena Tuhan ingin kita kembali kepada kebenaran itu. Waktu kita ingat sejarah itu, saudara, betul-betul persis seperti kisah siapa Asveros malam itu nggak bisa tidur. Ya, Asveros ya. Asveros nggak bisa tidur. Atau dia ingin baca. Kalau zaman sekarang ada VCD, dia pasti nonton DVD malam itu. Dia cari, bacaan apa aku perlu baca? Coba bayangkan. Bukankah di ruang arsip kerajaan itu ada begitu banyak buku? Kok bisa panitera ngambil satu buku sejarah tentang Mordekai? Mordekai? Ya, tentang Mordekai. Kok bisa? Kenapa nggak buku yang lain diambil hari itu? Nah itulah Tuhan kita. Kalau dia bekerja itu sungguh-sungguh luar biasa. Dalam bahasa Inggris history adalah sejarah adalah history, dan history adalah his love story. Itu fakta yang luar biasa sekali untuk hidup. Jadi kita jaga hati kita supaya kita tidak salah dalam melangkah yang selanjutnya ini. Jadi keterbukaan itu penting, kejujuran itu penting di antara kita semua. Mazmur 73 ayat 1. Kita akan terkejut melihat ayat ini. 73 ayat 1. Ternyata Yahweh kita tidak bisa baik kepada semua anak-anaknya. Kaget bukan? Dia hanya baik kepada orang yang cirinya dua. Ya silakan baca Pak ayat itu. Yang sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ya. Bagi mereka yang bersih hati. Titik. Jadi jangan heran kalau ada maaf kalimat ini. Ada orang yang begitu jungkir balik, kelihatan di mata orang setia melayani Tuhan. Tapi bertahun-tahun kita melihat, kenapa kok Tuhan sepertinya nggak baik pada orang itu? Maaf, dia berkata maaf. Nggak enak banget itu, saya maaf dulu, saya minta dari apa tuh. Kedengarannya nggak enak, betul. Kenapa? Ternyata papa kita hanya baik kalau kita punya dua ciri itu. Tulus dan murni hati itu. Maka saya punya kalimat ini. Itu sebabnya setiap hari kondisikan hati kita sedemikian rupa. Nah, kata ini kan tergantung kita, bukan? Kondisikan hati kita sedemikian rupa. Sampai tiap hari kalau dia memeriksai kita, dia tetap menemukan ada ketulusan kemurnian. 2 Tawarin 16 ayat 9. Kalau saya pakai ayat itu, hobi Tuhan kita cuma satu. Apa hobinya? 2 Tawarin 16 ayat 9. Begitu pagi-pagi, dia nggak cari duitmu tinggal berapa, kamu mau khotbah di mana hari ini, dia nggak cari itu. Begitu pagi-pagi kita bangun, hobinya cuma satu, dia periksa hati kita. Masih ada kesungguhan hati tidak? 2 Tawarin 16 ayat 9. Hebat sekali. Maka itu kalau hobinya, matanya menjajah ke seluruh dunia, hanya cari orang yang mau bersungguh hati kepada dia, dia nggak cari yang model-model lain, tidak. Cuma itu saja. Ya sudah. Maka itu kondisikan hati kita sedemikian rupa supaya tetap ditemukan tulus dan murni itu tadi. Dan inilah akan membuat terus terang itu nyata dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kita percaya tahun depan dalam 40 tahun pelayanan ini Tuhan akan terus membawa kita lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Amin. Melangkah. Mana Tuhan membawa kita? Kita nggak usah takut lagi, karena tangannya akan tetap ada dengan kita semua. Tadi bagi saudara yang tanya umur 50 pensiun itu di Imamat pasal yang ke, jadi lupa saya. Imamat pasal yang ke-8. Coba saya lihat dulu. Aneh Tuhan kita memang. Pensiunnya muda betul.
Padahal umur orang dari zaman itu, wah sampai berapa? Bukan pasal 8. Tunggu. Tugas orang Lewi. Oh, bilangan 8, saya salah. Mulai ayat 24. Bilangan 8 mulai 24. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Waktu saya dapat ini pertama, saya disusini dengan Bapak di surga. Bukankah umur mereka waktu itu ratusan tahun? Nah kalau pensiun 50 tahun kan nganggur, segitu banyak nganggurnya. Kan kaget gitu loh. Ternyata bukan nganggur. Dan ini tugasnya. Ayat 26. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi yang menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Ternyata dalam terjemahan saya baca menjadi mentor, saudara. Dan waktu Lee Kuan Yew diangkat menjadi minister mentor, itu dia satu-satunya orang di dunia, satu-satunya pemerintahan di dunia yang para menteri punya mentor, itu cuma Singapura, saudara. Dan ternyata ada di Alkitab. Kenapa harus jadi mentor? Supaya yang lebih muda bangkit. Dan kita mendorong lebih muda untuk mereka maju. Regenerasi itu. Beri kesempatan untuk orang-orang muda itu tampil. Karena kita sudah 50-an, kita harus mementori mereka. Baik, Tuhan memberkati.